pertama adalah aplikasi pembuatan PR. Mungkin ini saya review sedikit untuk pembuatan PR, yaitu ada ada 3 jenis. Satu permintaan barang, satu permintaan kebutuhan kendaraan, kemudian satunya perizinan. Nah, permintaan barang ini permintaan yang nggak ada hubungannya sama perizinan sama kendaraan juga. Sedangkan untuk perizinan ini khusus untuk semua jenis-jenis izin. Jadi kayak seperti perizinan perpanjangan isotank, perizinan perbaikan atau yang semua jenis perizinan masuk ke menu perizinan ini. Nah, perbedaannya yaitu kalau di permintaan barang nggak ada milih nopolnya. Sedangkan kalau di permintaan kebutuhan kendaraan di sini wajib memilihkan nopol. Jadi kalau ada bintang merah ini untuk diinputnya harus wajib. Ini kita coba dulu, misalkan saya pertama itu pakai usernya testing aja biar enak. Nah, seperti user nanti menunya hanya akan seperti ini. Jadi dia bikin pengajuan, bikin permintaan barang. Nah, di sini kalau dicek pada user testing ini nggak ada lokasinya. Nah, ini kenapa? Ini karena user testing ini belum di set lokasinya boleh mengakses lokasi mana aja. Jadi ini harus di setting dulu. Testing saya set lokasi aksesnya Kapasan. Nah, seperti itu. Jadi nanti user testing ini ada lokasinya. Apa sih? Oke, ini tak jelaskan satu persatu. Di sini ada pilihan urgent. Nah, urgent di sini ada warningnya ya. Bila kita sering mencetak urgent, maka akan berpengaruh pada KPI kita. Dan apabila ditemukan bahwa misalkan pengajuan ini nggak benar-benar urgent, tapi usernya kecentang urgent, nanti akan ada sanksinya. Nah, kemudian pilih lokasi. Di sini misalkan untuk tadi lokasi di user testing dipilih Kapasan. Ini tanggal kapan barang dibutuhkan. Misalkan saya buat tanggal 11. Nah, PT-nya ini dikeluarkan dari PT mana? Bahkan saya tak pakai Windows Sukses Makmur aja. Nah, di sini adalah user yang nge-approve atas permintaan barang ini dipilih. Nomor ISO tank ini bersifatnya tidak recorded, jadinya bisa nggak usah dipilih apabila nggak ada. Nama proyek juga kalau misalkan nggak ada nggak usah dipilih. Jadi misalkan proyek ini misalkan seperti di Kapasan akan ada pembangunan gedung belakang Pak? Gembong. Nah, gedung Gembong. Nanti di sini biasanya akan diinputkan nama proyeknya pembangunan gedung Gembong yang fungsinya kita bisa merinci biaya-biaya atas pembangunan proyek gedung Gembong seperti itu. Sadar Pak? Nah, jenis bayar di sini ada BS atau reimburse. Nah, untuk BS di sini menginputkan nomor BS yang sudah dibuatkan sebelumnya di aplikasi BS. Sedangkan untuk reimburse di sini berarti kan istilahnya kalau reimburse ini berarti biaya ini akan keluar uangnya itu jadi pakai uang kita dulu dan kita akan mau reimbursekan untuk agar uang kita bisa diganti. Nah, kemudian pilihan departemen, nanti departemen ini
sebenarnya akan disetting bahwa satu user hanya bisa satu departemen aja, tapi nanti ada beberapa user itu yang kadang-kadang mengajukan biaya untuk departemen lainnya. Misalkan HRD akan membuat pengajuan PR untuk pembayaran gaji, kan itu kan tergantung departemennya. Jadi misalkan kalau departemen IT nanti dia akan milih departemen IT, kalau marketing ya marketing seperti itu. Tapi nanti secara default pada pilihan departemen ini satu user cuma punya satu, kecuali yang akan dibukakan. Kemudian bisnis unit. Nah, di bisnis unit di sini nanti tergantung di areanya masing-masing. Jadi ini misalkan Kapasan memang nggak ada bisnis unitnya. Jadi kalau seperti di Indramayu, di situ biasanya ada bisnis unit apa ya mas? Bisnis ini? Indramayu? Ada petrochemical, karena di Indramayu itu kan ada tiga, ada LPG, ada petchem, sama metal. Nah itu dibedakan juga nanti itu maksudnya ke bisnis unit. Karena kenapa kaitannya itu sama nanti budgeting. Jadi orang budgeting juga bisa melihat nanti ini pengeluaran biayanya apa sih? Apakah atas LPG, apakah atas petchem atau atas buta. Oke, seperti itu. Kemudian untuk keterangan ini sudah ada penjelasannya keperluannya untuk apa, diperlukan kapan. Kemudian setelah semuanya terisi, kemudian klik simpan. Nah, di sini ada tombol-tombol seperti cek PO per lokasi. Jadi di sini bisa ngecek bahwa satu lokasi yang dipilih ini sudah membeli apa saja. Jadi fungsinya agar nggak kedobelan apakah sudah pernah dibuatkan PR atau belum. Jadi bisa dicek historinya bahwa untuk lokasi Kapasan telah diberikan apa saja. Kemudian untuk daftar standar harga ini sebenarnya fungsinya adalah acuan misalkan untuk membeli barang seperti oli itu standar harganya berapa. Cuman masalahnya sama purchasing nggak diinput jadi nggak ada datanya. Nah di sini ada hapus atau update. Untuk pembuatan PR ini untuk menginputkannya ada dua cara, yaitu dengan cara lewat Excel atau diinput manual. Jadi misalkan kalau itemnya banyak seperti itu, tentunya akan lebih mudah kalau kita menginputkannya melalui Excel. Nah, misalkan di sini kita akan menginputkannya satu persatu, misalkan item beli cat, kuantiti 1, satuan pieces, atau mungkin di sini untuk satuannya apabila nggak ada terdaftar di sini bisa ditulis sendiri, kaleng seperti itu. Nah, upload gambar ini misalkan di sini saya sudah punya acuannya. Nah, misalkan udah punya acuan gambarnya di sini lebih jelas, enak. Kemudian spesifikasinya misalkan warna merah, bambu, outdoor. Jadi untuk spesifikasinya diperjelas ya, seperti apa cat outdoor. Kemudian apa sih lebih jelas cat ya seperti itulah. Kemudian keterangan item di sini dijelaskan penggunaan cat ini untuk digunakan untuk di mana? Misalkan untuk ulang sisi depan gudang seperti itu. Nah, untuk coa mungkin di sini tampilannya seperti ini, tapi nanti di coa ini nggak perlu
milih satu persatu. Jadi nanti per itu ya. Di sini misalkan ada coa ya. Coa ini nanti akan di set satu user itu punya kepala coa apa saja. Jadi di sini saya nggak ada karena memang user testing ini belum ada coanya. Jadi ini untuk sementara saya kosongi dulu. Nah, untuk tes berikutnya coba saya setting coanya dulu. Nanti jadi di master 8 layar ini akan saya setting dulu. Oke. Testing ini marketing. Jadi misalkan dia kan divisinya marketing. Jadi di sini di sisi marketing 78. Loh, sini Pak. Nah, nanti coba tak revisi dulu. Oh iya. Ya, jadi nggak keluar karena memang di PT Mindo Sukses Makmur itu belum disetting apa chart of account-nya. Jadi mungkin untuk sekelas info aja, kalau COA itu adalah susunan pembiayaan atau daftar-daftar akun penggolongan tiap-tiap biaya yang diperlukan untuk perpajakan. Jadi ada standarnya di Indonesia itu seperti apa, nanti mengacu pada coa-coa seperti ini. Jadi misalkan di sini kalau ditanyakan sama usernya ini saya pilih apa, nanti ada referensi. Jadi gitu ya. Jadi misalkan tanyakan ini cowok nanti bilangnya nanti ada training tersendiri dari controllernya. Nah, cowok nanti pada akhirnya wajib. Kalau sekarang memang cowoknya ini opsional bisa diisi apa enggak? Ya enggak, ya itu buat kita aja yang misalkan ditanyai, oh itu gara-gara ini seperti itu. Jadi apa tim IT yang ngeditkan untuk masternya, sedangkan user hanya menggunakan aja. Oke, kemudian biar gak rancu ini tak masuk pindah MSM lagi ya. Oke, seperti itu yang untuk tapi kalau misalnya ini tadi isi nomor WA ini itu bakal ada terus ya. Nggak tahu si ininya punya nomor apa enggak. Jadi ya kita ulangi misalkan tadi seperti itu nanti di sini diklik notifikasi WA. Nah, di sini nanti ya contohnya seperti ini. Jadi saya akan mendapat notifikasi seperti ini bahwa ada pengajuan barang yang perlu saya approve. Jadi fungsinya sebenarnya sama aja ya. Kalau kita langsung SMS ke orangnya atau pakai lewat ini juga sama. Ini doang langsung SMS.